Selamat pagi menjelang malam. Saat ini saya disuguhkan sesuatu polemik gaji DPR naik 3 juta per hari. Awalnya saya nggak peduli dengan permasalahan ini ya. Ini mungkin sesuatu yang seperti mencari kehebohan ya, atau bukan satu hal yang perlu diwaspadai ya. Tapi ternyata setelah saya lihat di sosial media dan saya cek, ya saya cross check di media-media berita, ya portal-portal berita tentang kenaikan gaji ini, sepertinya ini tidak ada ya. Jadi yang saya lihat di dalam sosial media itu semuanya berita dinarasikan DPR gaji naik 3 juta per hari, ada yang sebut 100 juta per bulan ya. Dan ada video joget-joget ya, bisa dilihat nih ini ya, ini seperti ini. Ini semuanya sama ya, kita lihat. Oke. Kita lihat itu mereka semua joget-joget ya, kemudian ada juga Pak Prabowo, kemudian ada Wapres Gibran ya. Kita lihat seperti itu ya. Kemudian di situ dinarasikan gaji DPR naik 3 juta per hari ya. Kemudian kita lihat cross check ya. Memang semuanya yang pasti cross check, kita harus cross check ke empunya ya, orangnya kita lihat. Karena memang saya lihat beritanya, saya cari beritanya, saya tidak dapat ya, memang disebutkan di situ di berita asli ya, di portal berita ya, yang memang sudah lama kita kenal, tidak ada saya temukan disebutkan gaji DPR naik 3 juta per hari ya. Oke. Melainkan klarifikasi. Seperti klarifikasi oleh Wakil Ketua ya, Aris Kadir. Kemudian oleh Indra Adar ya, Sekjen DPR ya, Sekjen DPR. Kemudian oleh Ketua DPR ya, Puan Maharani. Kita lihat cuplikan ini dari Wakil Ketua dulu. Gaji tidak ada naik, gaji kami tetap terima kurang lebih 6,5 juta, hampir 7 juta. Ya, tunjangan beras Kadir, ya. Kami cuma dapat 12 juta dan ada kenaikan sedikit dari 10 kalau nggak salah ya, tunjangan lain, bahwa memang tidak ada kenaikan. Bentar ya, Indra Iskandar, Sekjen DPR ya. Sebenarnya kalau dibilang kenaikan gaji nggak ada. Gaji DPR sekarang masih mengacu pada gaji atau PP tahun 2000, nomor 75 tahun 2000 PP. Jadi udah 26 tahun nggak ada kenaikan gaji. Itulah acuan kita dalam memberikan gaji pada Dewan. Nah, sedangkan yang dimaksudkan oleh anggota DPR lain berkaitan dengan tambahan tunjangan perumahan, sebenarnya itu bukan diputuskan oleh pemerintahan sekarang, itu diputuskan oleh pemerintahan lalu, persisnya pada 19 Agustus 2024. Kemudian Puan Maharani, dan kita lihat, kita dengar ya, kita simak ya. Nggak ada kenaikan, hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Jadi itu aja sekarang, karena rumahnya kan sudah dikembalikan kepada pemerintah. Ya, saya pikir cukup ya, segitu saja ya. Kalian bisa cari ya, saya pikir di Google ya, di search itu banyak sekali beritanya perihal ya. Jadi kenaikan gaji DPR 3 juta per hari itu menurut berita yang dapat dipercaya itu tidak ada ya, tidak ada kenaikan 3 juta per hari, tidak ada ya saudara-saudara. Jadi yang ada adalah tunjangan rumah 52 juta per bulan. Wah, kalau kita lihat 52 juta per bulan, wah ini luar biasa, ini terlalu tinggi ya. Ya saya setuju dengan Anda semuanya.
Ini memang terlalu tinggi, tapi ya kita lihat di sini seluruh partai berada di dalam anggota partai ya, berada di dalam DPR RI ya. Memang tidak seluruhnya, maksudnya yang masuk ke dalam Senayan ya, artinya banyak partai yang masuk ke dalam Senayan ya. Karena ada persyaratan berapa persen tuh ya kemarin tuh ya, untuk ini 4 sekian persen ya kalau nggak salah ya, untuk masuk ke dalam Senayan gitu. Dan partai-partai itu mereka menempatkan orang-orangnya semuanya di DPR. Ya tentunya pasti ada bargaining lah ya. Tidak mungkin lah serta-merta rumah dinas ditiadakan. Ya artinya negara sudah tidak memberikan rumah dinas kepada DPR ya, anggota DPR. Kemudian dikasih tunjangan rumah 52 juta per bulan. Oke, per bulan. Ini juga sebenarnya saya pikir terlalu besar ya. Memang tadi ada komentar dari siapa itu ya, saya lupa ya. Kita lihat kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Per hari ya. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Katanya. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Ternyata buat nginap di hotel ya. Saya pikir memang banyak yang punya rumah juga ya. Banyak yang punya rumah, orang-orang anggota DPR ya. Ada juga memang dari daerah, memang tidak ada. Tapi menginap di hotel 3 juta saya pikir agak berlebihan ya mungkin ya. Mungkin kalau sekali-kali ya nggak masalah, tapi kalau dihitungnya 26 hari efektif, kemudian 26 dikali berapa? 3 juta, jadi berapa tadi? 78 juta, dan masih nombok, saya pikir ini agak terlalu berlebihan. Gitu. Jadi 52 juta memang banyak ya. Karena 52 juta itu adalah diberikan ya oleh negara, dikasih kepada para anggota DPR RI ya, dan sedangkan rumah dinas itu memang disediakan oleh pemerintah ya, oleh negara. Pemerintah yang selaku penyelenggara negara menyediakan ya, tapi bukan memberikan. Nah ini bedanya memang ini bedanya rumah dinas ya, bukan diberikan gitu ya. Memang di sini bedanya ya. Ketika sedang berdinas ditempati seperti itu. Ketika sudah tidak berdinas maka tidak ditempati ya gitu ya. Ini konsep rumah dinas ya. Nah, cuma permasalahannya ya di sini memang besar tunjangan rumah, memang dikasih uang keluar dari negara memang. Tapi kalau rumah dinas itu diadakan, harus mengadakan rumah dinas lagi misalnya. Atau mungkin rumah yang kemarin seperti apa, itu saya kurang paham ya masalah itu ya. Karena itu sudah masuk ke ranah yang lebih dalam. Yang jelas dengan tunjangan rumah ini diharapkan bisa menjembatani proses negosiasi antara para eksekutif pemerintahan dalam hal ini ya, presiden adalah perwakilannya dan wakilnya gitu ya. Jadi artinya lembaga eksekutif penyelenggara pemerintahan ini ada satu bargaining ya. Ya, karena pasti akan tawar-menawar ya. Rumah dinas ditiadakan ya. Oke. Tapi yang ada dikasih uang seperti ini ya. Uangnya juga pasti sudah ada proses negosiasi ya, dan itu saya pikir tidak sebentar. Kenapa? Karena permasalahan tunjangan rumah ini yang 50 jutaan ini itu ternyata sudah ditentukan tahun 2024 lalu. Jadi seperti itu ya. Jadi bukan sekarang ditentukan seperti itu. Dan itu saya pikir juga melalui proses pembicaraan antara para ketum partai yang mewakilkan para membernya ya, anggota-anggotanya ke dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi saya pikir itu sudah ada pembicaraan, dan memang pembicaraan hal seperti ini yang memang saya pikir kalau dari pembicaraan politik dan kita melihat dari kacamata politik, saya pikir ya mungkin memang ini tidak mahal ya, seperti itu. Karena menjaga stabilitas nasional itu yang utama ya. Gitu. Jadi artinya memang ada bargaining ya. Gitu. Dan memang kalau memang kita lihat, ya artinya begini, kalau kita mengacu kepada
berapa yang didapat DPR. Oke, ini kita lihat ya. Kita lihat lagi ya. Bukan lagi-lagi saya masih berpihak kepada pendapat bahwa memang seharusnya tidak ada kenaikan apapun ya dalam kondisi yang sekarang ini. Semua dipajak, dikasih suruh bayar pajak ya kan dikit-dikit dan pajak naik, lalu bayar ini itu dan lain-lain, ada peraturan yang memang dirasa tidak sesuai dengan keadaan yang sekarang seperti itu. Tapi ya lagi-lagi kita simak dulu ya, kita ikuti dulu ya. Kita ikuti dulu, nanti di sini akan clear seperti apa maksud saya ya. Oke, karena sebenarnya memang tidak besar juga ya. Oke. Sebenarnya nanti di sini akan clear, oke. Tunggu sebentar ya. Kita lihat berapa yang didapat DPR. Ya, didapat anggota DPR ya. Kita lihat di sini bisa dengan mudah ya. Kita Google ya. Berapa uang THP anggota DPR. Ya, kita lihat DPR RI. Oke. Kalau gaji, ya di sini rincian gaji. Oke, take home pay. Kita ambil dari ini. Oke, IDN Times ya. Oke, di sini disebutkan ya. Intinya sih di sini disebutkan. Intinya sih take home pay ya. Total take home pay anggota DPR RI saat ini sekitar 50 juta. Ya, ini kita lihat ini berita dari IDN Times tahun 2025 21 Agustus ya. Total take home pay anggota DPR RI saat ini sekitar 50 juta per bulan dan bisa bertambah jika sering melakukan perjalanan dinas ya. Gaji pokok anggota DPR RI berdasarkan jabatan Ketua DPR 5,04 juta, Wakil Ketua DPR 4,62 juta dan anggota DPR 4,2 juta. Ya. Ini gaji ya. Karena bukan ada tunjangan anggota DPR RI mencakup tunjangan kehormatan, komunikasi intensif, peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran serta bantuan langganan listrik dan telepon ya. Ada bantuan beras juga ya. Kalau masalah tuh ya. Jadi memang oke kita lihat ini tunjangan ya. Kita lihat tunjangan ya. Tunjangan kehormatan Ketua Badan atau Komisi 6,7 juta, 6,69 juta, sorry. Maaf ya, Wakil Ketua Badan atau Komisi 6,45 juta, anggota 5,58 juta, 5,58 juta. Tunjangan komunikasi intensif Ketua Badan atau Komisi 16,47 juta. Wakil Ketua Badan atau Komisi 16,01 juta. Anggota 15,55 juta. Oke, yang ketiga, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran. Ketua Badan atau Komisi 5,25 juta. Wakil Ketua Badan atau Komisi 4,5 juta. Anggota 3,75 juta. Waduh, banyak ya. Ini masih belum selesai. 4, bantuan langganan listrik ya dan telepon ya. Sebesar 7,7 juta. Ini rata. Yang kelima, tunjangan lainnya yaitu tunjangan suami istri 420.000, tunjangan anak 168.000, uang sidang atau paket 2 juta, tunjangan jabatan 9,7 juta, tunjangan beras 30.090 rupiah per orang, tunjangan PPh pasal 21 2.699.813 rupiah. Uang perjalanan dinas terdiri dari uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, uang representasi, sewa kendaraan dalam kota, dan biaya menjemput uang harian sebesar 4 sampai dengan 5 juta per hari, dan uang representasi sebesar 3 sampai dengan 4 juta per hari. Oke, secara keseluruhan, total take home pay, artinya yang memang dikasih ya, anggota DPR RI per bulan ya, saat ini sekitar 50 juta ya per bulan. Oke, jadi itu tergantung jabatan dan statusnya. Oke. Kalau ada yang menolak ya hal ini dilansir oleh IDN Times ya, 21 Agustus. Oke. Kita lihat ya whistleblower ya.